Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat kemarin. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu membahas mengenai kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kemudian yang kedua mengenai fungsi bahasa, dan yang terakhir atau ketiga mengenai contoh dari masing-masing fungsi bahasa tersebut. Baiklah, mari kita lanjut yang pada bagian pertama, yaitu kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dan tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi bahasa. Jadi di sini saya menemukan 4 fungsi bahasa. Yang pertama itu sebagai alat berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga sebagai alat komunikasi antar manusia. Dan yang terakhir sebagai sebuah identitas suatu suku atau bangsa. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai contohnya. Yang pertama di sini sebagai alat berinteraksi dengan manusia. Misalnya itu kata sarang dalam bahasa Korea, artinya kan cinta. Sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya itu kandang atau tempat. Sarang kan, sarang itu artinya kandang atau tempat. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Misalnya gerak badani, alat bunyi-bunyian, lukisan gambar, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol sosial. Nah, contohnya ini seperti ceramah atau dakwah agama dan orasi ilmiah ataupun politik. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sebuah identitas suku, suatu suku atau suatu bangsa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini misalnya bahasa Jawa,